opsi. Saya tunggu 1 menit, jika tidak ada langsung saya lanjutkan. Silakan untuk SA. Interupsi PIMSIP, saya Ya, silakan. Ya, dari peninjau. Ya, mau memperjelas saja, mungkin maksudnya teman-teman peninjau yang lain, BP, Korwil, dan teman-teman saya SA yang lain, kenapa harus dimatikan YouTube? Karena di YouTube itu kita nggak bisa ngelihat yang ngesin siapa aja gitu loh. Dan di sini Batara itu bukan Cakorwil tunggal, jadi bukan tidak percaya, tapi kita bakal benar-benar ngelihat dari luar kayak gitu loh. Nah, toh juga ketika itu di-record, itu bakal di-upload ulang kan di YouTube kayak itu. Nah, tapi semua kembali ke forum sih, kayak itu. Terima kasih. Terima kasih untuk peninjau. Interupsi PIMSIP. Ya, silakan dari Ubaya, Sally. Ya, saya ingin mengajukan opsi kalau live YouTube ditutup dan Zoom ini di-record. Terima kasih. Saya ulangi ya. Opsi live YouTube ditutup dan Zoom di-record. Apakah betul? Ya, benar. Langsung kita tarik opsi ya. Untuk opsi dari Sela, Ubaya, opsinya live YouTube dimatikan dan Zoom di-record. Silakan dari teman-teman yang setuju bisa langsung memberikan via chat dengan format lem_setuju yang bagi yang setuju, untuk yang tidak setuju lem_tidak setuju. Untuk PIMSI 2 silahkan bisa langsung dihitung. Sampai saat ini masih 9 lem yang menyatakan setuju. Maaf, saya revisi 10 lem. Hingga saat ini sudah 12 lem yang menyatakan setuju. Baik, karena opsi setuju sudah memenuhi quorum, maka opsi dari Seli Ubaya live YouTube dimatikan dan Zoom di-record disetujui. Untuk mempersingkat waktu, apakah ini bisa dilanjutkan atau forum ada yang mau memberi opsi atau saran? Dan untuk panitia dipersilakan untuk recording. Saya tunggu sampai 5 menit lagi. Apakah ada yang memberi opsi atau memberi saran? Jika tidak, maka pertanyaan sesi 1 untuk Cakorwil 1 dari LEM dilanjutkan. Izin berbicara, Presidium. Baik. Silahkan untuk Munair. Saya memberi saran untuk sidang segera dilanjutkan saja karena opsi sudah disetujui. Terima kasih.
Baik, karena sudah ada saran dari forum, maka sidang untuk uji publik sesi 1 untuk Cakrwil 1 dilanjutkan. Untuk pertanyaan kedua, bisa langsung dari Putra dari Udayana. Dipersilahkan. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Putra dari Universitas Udayana. Di sini saya ingin bertanya kepada Cak Korwil nomor urut 1, sejauh apa saudara mengetahui atau memahami kepengurusan Isma Farsi yang sebelumnya, sehingga untuk kedepannya, apa langkah-langkah yang harus Anda ambil untuk membenahi misalnya ada kekurangan pada kepengurusan yang sebelumnya. Terima kasih. Apakah sudah dipahami? Saya bacakan ulang untuk pertanyaannya. Untuk Cakrwil 1, sejauh apa saudara mengetahui dan memahami Cakrwil sebelumnya gitu? Untuk memahami koordinator wilayah sebelumnya gitu. Bukan, maksudnya kepengurusan. Oh, Isma Farsi. memahami kepengurusan koordinator wilayah sebelumnya. Benar seperti itu? Memahami kepengurusan Isma Farsi yang sebelumnya. Oh Bukan ya. Baik, saya ulangi ya. Untuk calon Korwil nomor urut 1, sejauh apa saudara mengetahui dan memahami tugas Isma Farsi, kepengurusan Isma Farsi kepengurusan Isma Farsi Batara Jatim yang sebelumnya. Batara Jatim yang sebelumnya. Oke. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada Putra untuk pertanyaannya dari Udayana. Izinkan saya untuk menjawabnya. Jadi, Belum Kak, setahu saya- belum Kak, belum. Okay, sorry. Baik, untuk nomor urut 1, saya persilakan menjawab. Baik, terima kasih untuk kepada moderator dan terima kasih juga untuk Putra dari Udayana untuk pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawabnya. Jadi, sepengetahuan saya tentang kepengurusan Isma Farsi tahun lalu, Maaf, ini Cakrwil 1 ada kendala jaringan. Bisa ditunggu 5 menit ya, Kak. Izin masuk presidium. baik, Silakan. mohon maaf. Bentar, Kak. Mohon maaf, ingin merubah ini pertanyaan yang ditulis oleh presiden. Oh iya. Bisa diulang dari awal, Kak. Sejauh apa saudara mengetahui dan memahami, ini Cakorwil sebelumnya dihapus saja. Oh iya. Langsung ke kepengurusan Isma Farsi Batara Jatim. Ini ada lanjutannya, Kak. Untuk memahaminya hapus saja lagi. Dan setelah sebelumnya itu ada gini tadi. Bagaimana
cara membenahinya? Setelah di sebelumnya. Setelah di sebelumnya. Dan bagaimana cara membenahinya? Ya, saya baca Baik, terima ulang. kasih. Untuk Cakorwil nomor urut 1, pertanyaannya sejauh apa saudara mengetahui dan memahami kepengurusan ISMA versi Batara Jatim sebelumnya dan bagaimana cara untuk membenahinya? Untuk Cakorwil nomor urut 1, saya persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada waktu untuk moderator. Terima kasih juga untuk Putra dari Udayana pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, oke. Nah, di sini yang saya ketahui, kepengurusan ISMA versi yang lalu itu sebenarnya udah bagus sih. Cuman, kalau menurut saya pribadi, itu kayak pembagian job desk per SA-nya itu masih kurang jelas. Nah, maka dari itu, mungkin di pengurusan saya akan membuat SK untuk menegaskan pembagian job desk ke tim SA-nya tersebut. Nah, lalu untuk masalah dari sebenarnya kan kalau di Batara Jatim sendiri kan masalahnya pasti kebanyakan kan pasti ke keuangan kan. Nah, maka dari itu saya membuat rencana agar ISMA versi Batara Jatim ini mendapatkan dana CSR, anggaran CSR itu sendiri. Dan kemarin pun saya juga sudah mencari-cari mohon maaf terputus tadi. Udah jelas suara saya? Sudah, bisa dilanjutkan. Oke. Jadi dari minggu-minggu kemarin, dari bulan-bulan kemarin saya juga sudah mencari-cari info tentang bagaimana sih cara mengambil anggaran CSR itu. Nah, saya juga sudah berdiskusi juga dengan Korwil yang tahun lalu, 2 tahun lalu. Nah, habis itu dia menyarankan bahwa bisa kok anggaran CSR, dan saya juga sudah bertanya-tanya ke perusahaan-perusahaan swasta yang biasanya memberi anggaran CSR kepada organisasi-organisasi. Nah, di sini saya kemarin sudah menghubungi beberapa stakeholder dan mereka juga sudah senang hati untuk bekerjasama dengan kita. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, saya ingin meningkatkan eksistensi dari ISMA versi itu sendiri. Nah, dengan cara saya ingin mengajukan kerjasama dengan Dinkes dan Dinsos. Nah, maka dari itu kemarin juga saya sudah langsung hadir ke Dinkes dan Dinsosnya, tapi itu yang masih di Surabaya sendiri, dan saya juga sudah mencoba berkomunikasi dengan kepala Dinkes dan Dinsosnya, dan mereka juga benar-benar welcome, dan saya juga sudah menjelaskan apa sih itu tentang ISMA versi, dan program kerja apa yang mendukung di kegiatan Dinkes dan Dinsos seperti itu. Terima kasih. Untuk penanya, apakah sudah puas tentang jawaban dari Cakorwil 1? Sudah puas. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan untuk penanya selanjutnya. Untuk Alvin Rosella dari UHT, saya persilahkan. Baik, terima kasih Presidium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alvin dari UHT, izin bertanya untuk calon Korwil 1. Untuk pertanyaannya, motivasi apa yang membuat Anda mengambil keputusan untuk menjadi seorang Korwil? Terima kasih. Baik, saya bacakan ulang pertanyaannya untuk Cakorwil 1. Pertanyaannya, motivasi apa yang Anda miliki untuk mengajukan diri sebagai Cakorwil 2020-2022? Apakah benar begitu? Betul. Untuk
Cakorwil 1, saya persilakan untuk menjawab. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga kepada Alvin dari UHT untuk pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawabnya. Sejujurnya, pertama itu saya juga tidak ada kepikiran untuk menjadi cakorwil. Nah, akan tetapi pada suatu saat saya mengikuti salah satu event Mohon maaf lagi Kak, sinyal saya emang rada kurang baik di sini. Saya bisa lanjutkan? Nah, pada akhirnya saya mengikuti salah satu event yang ada di ISMA Farsi Batara Jatim. Nah, di situ saya mulai terpikirkan, dan emang sih di event itu emang rada-rada gimana ya, kalau menurut saya tuh event tuh bagus-bagus banget. Cuman kayak konsep itu masih kurang jelas. Nah, dari situ saya termotivasi untuk menjadi seorang cakorwil. Karena apa? Karena saya ingin mengubah ISMA Farsi untuk menjadi lebih baik lagi dengan cara saya seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk penanya, apakah sudah puas dengan jawaban Cakorwil nomor 1? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Saya lanjutkan untuk penanya selanjutnya. Selanjutnya dari Denny Sanjaya, UNU NTB, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Sanjaya dari UNNTB. Di sini saya mau menanyakan untuk Cakorwil, bagaimana sih langkah konkretnya nanti untuk 1 bulan kepengurusannya jika sudah terpilih menjadi Korwil? Nah, langkah konkret yang dilakukan lebih-lebih di pandemi kayak gini, apa langkahnya? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi pertanyaannya ya. Dari UNU NTB, Kak Denny, bagaimana langkah konkret calon koordinator wilayah jika terpilih untuk 1 tahun ke depan? Benar begitu? Eh, 1 bulan dulu, Kak. Oh, 1 Baru bulan. ya. Kan lebih-lebih ke pandemi ini, seperti apa sih langkah yang awal harus diambil? Saya ulangi ya. Bagaimana langkah konkret untuk 1 bulan ke depan jika Anda terpilih mengenai kondisi pandemi? Ya. Untuk Cakorwil nomor 1 bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih juga pertanyaannya dari siapa tadi, Kak Dani dari UNU NTB. Nah, di sini langkah konkret saya untuk 1 bulan ke depan. Nah, di sini saya sudah merencanakan bahwa dalam 3 minggu saya menjabat sebagai Korwil, saya akan buka oprek SA. Nah, setelah saya buka oprek SA, saya akan mengajak SA-SA tersebut bekerja sama dengan Maaf untuk Cakorwil nomor 1, jaringannya terputus. Bisa kita tunggu sampai 1 menit.
Maaf karena sudah 1 menit dan Cakarwil nomor 1 masih berusaha menyambung kembali. Langsung kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, nanti biar langsung sekalian dijawab 2 pertanyaan. Oke. Untuk selanjutnya dari Hilmi dari Universitas Brawijaya, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pimsit. Kenalkan saya Hilmi dari Universitas Brawijaya. Sini saya ingin bertanya untuk Cakorwil. Saya ingin tahu bagaimana, seperti apa langkah konkret dari Cakorwil itu untuk merangkul atau merekatkan dari lem-lem di Batara ini. Itu gimana cara konkretnya seperti itu? Terima kasih. Oke, saya ulang pertanyaannya ya. Pertanyaan dari Hilmi Universitas Brawijaya, seperti apa langkah konkret untuk merangkul dan merekatkan lem-lem yang ada di Batara Jatim? Untuk Cakarwil 1, apakah sudah masuk forum? Sudah. Bisa dijawab untuk pertanyaan yang pertama dari UNTB? Bisa. Jadi tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa 3 minggu pertama saya akan buka oprek SA. Lalu langkah saya yang selanjutnya adalah saya mengajak tim SA saya dan untuk kayak mencari kayak relasi-relasi stakeholder gitu. Nah, di sini saya itu apa sih namanya? Maaf, untuk Cakarwil 1, sinyalnya putus lagi. Ini saya sedang mencoba saya hubungi. Baik, mohon maaf sebelumnya. Bisa saya lanjutkan? Apakah suara saya sudah jelas? Sudah. Baik. Nah, setelah saya mencari-cari stakeholder, maka dari itu saya mengajukan proposal-proposal untuk anggaran CSR tersebut karena yang saya tanyakan kemarin itu bahwa kalau kita mau minta anggaran-anggaran seperti itu harus 6 atau 7 bulan sebelum event itu dimulai. Seperti itu. Nah, maka dari itu untuk langkah konkretnya ke depan itu lebih mematangkan event-event yang akan mendatang. Nah, contohnya seperti untuk STB saya yang kalau di periode saya, nah saya itu mempunyai 2 plan. Ada yang plan secara online ataupun offline. Nah, kalau yang online ini saya akan bikin secara kayak seminar online gitu. Nah, seminar online-nya ini dia itu kayak mendatangkan pembicara dari pihak-pihak yang terkait, semisal stakeholder yang terkait atau dari PPIAI atau dari Dinkes atau Dinsos. Nah, kemudian di seminar nasional ini kami memfasilitasi seminar itu dengan e-sertif dan SKP. Karena apa? SKP ini kan juga syarat dari pembuatan SRTTK. Nah, maka dari itu pasti banyak yang ingin ikut gitu loh ke seminar online ini. Nah, untuk SKP sendiri saya juga sudah tanya-tanya langsung ke
PAVI pada waktu itu, cuman ke PAVI aja sih waktu itu, cuman belum ke yang lain. Nah, mereka itu bisa memberi kita potongan harga juga kalau kita mau bikin relasi dengan mereka. Seperti itu, terima kasih. Baik, untuk penanya dari UNU NTB, apakah sudah puas dengan jawaban Cak Korwil nomor urut 1? Ya, puas, Kak. Terima kasih. Dilanjutkan untuk pertanyaan dari Universitas Brawijaya. Bisa langsung dijawab. Cak Korwil nomor urut 1. Baik, terima kasih untuk Kak Hilmi dari Universitas Brawijaya. Izinkan saya untuk menjawabnya. Jadi langkah konkret saya untuk menyatukan kekeluargaan dari setiap lem itu, yang pertama, pasti saya akan sering-sering mengadakan seperti diskusi online ataupun sarasehan dalam online ataupun offline, seperti itu. Nah, karena apa? Karena dengan diskusi secara langsung, dengan langsung face-to-face ataupun secara online, di sini saya juga bisa membangun emosional kepada kalian semua, kepada kalian-kalian semua, dan lem-lem semua itu juga bisa mengenal siapa tuh saya, seperti itu. Nah, di sini juga saya akan mendekati satu persatu kalem-kalem, seperti itu. Nah, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi setiap lem di inovasi tersebut. Nah, setelah saya mendapatkan informasi-informasi tersebut, nah saya akan mendiskusikannya bersama di sebuah forum. Nah, di sebuah forum itu kan pastinya ada anak gitu ya yang tidak bisa ngomong secara langsung di depan umum. Nah, maka dari itu setelah selesai forum mungkin saya akan membikinkan seperti Google Form. Nah, mungkin di Google Form tersebut si beliau ini bisa mencurahkan semua yang dia rasakan di Google Form tersebut. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih untuk Cak Korwil nomor urut 1. Untuk penanya dari Brawijaya, apakah sudah puas dengan jawaban Cak Korwil nomor urut 1? Sudah cukup. Terima kasih. Baik. Saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya dari Indah UKWMS, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Indah apa? Maaf Kak, suaranya tidak terdengar dari sini. Dari saudara Putra Udayana. Jadi saya rasa halo. Iya Pak. Di sini saya suaranya putus-putus Kak. Oh, jaringan saya sepertinya sudah kurang stabil. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pertanyaan saya sudah terwakilkan dari saudara Putra Udayana. Oke, baik. Terima kasih. Langsung saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Selanjutnya dari Fajar Amani UIN Malang. Saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Di sini saya ingin bertanya kepada Cak Korwil nomor 1. Yang pertama adalah seberapa besar Anda yakin tentang keberhasilan visi misi yang telah Anda sampaikan tadi. Terus yang kedua, saya ingin tahu seperti apa sih gaya kepemimpinan Anda. Terima kasih. Baik, saya ulang untuk pertanyaannya dari UINMA.
Fajar, seberapa besar Anda yakin akan keberhasilan visi misi Anda dan seperti apa gaya kepemimpinan Anda? Apakah benar? Iya, benar. Untuk Cakorwil nomor urut 1, saya persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga dari UIN Malang untuk pertanyaannya. Izinkan saya untuk jawabnya. Nah, di sini seberapa besar keyakinan saya atas keberhasilan saya, dan saya jawab sangat yakin. Karena saya juga sudah benar-benar memprepare semuanya dengan baik, dan saya juga sudah langsung turun untuk mencari-cari informasi tentang apa yang saya paparkan tadi, seperti itu. Jadi saya memaparkan dengan apa yang saya dapatkan, kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi gaya kepemimpinan. Nah, jujur saja di sini saya tuh anaknya lebih ke santai, terus fleksibel. Jadi tuh saya jujur saja saya tuh anaknya fleksibel. Jadi serius-serius, enggak ya enggak kayak gitu. Jadi bisa di kedua tempat. Nah, tetapi di sini saya memfilosofikan diri saya sebagai bunga mawar. Cantik, indah, kalem, tetapi jika ada yang tidak berhati-hati dengan saya, ya orang itu yang akan kesakitan. Seperti itu, terima kasih. Baik, untuk penanya dari UINMA, apakah sudah puas dengan jawaban Cakorwil nomor urut 1? Mungkin mau mau nanggepin. Tadi kan katanya udah prepare, udah cari informasi. Nah, misalnya nih, dilalah, misalnya tiba-tiba gagal gitu loh, tentang itu, mengantisipasinya kayak gimana? Terutama pasti kan ada yang ngomongin di belakang atau apa, dan terjadi miskomunikasi juga kan. Gimana menurut kamu untuk mengatasi itu? Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Maaf, sebetulnya untuk Cakorwil 1 belum saya persilakan. Saya ulang ya pertanyaannya, tanggapannya. Maaf. Misal gagal dengan visi misi itu, bagaimana antisipasinya? Benar? Oke, Cakorwil nomor urut 1 bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih pada Fajar untuk tanggapannya. Jadi sekali lagi di sini saya tegaskan, saya adalah tipe orang yang penuh konsep, jujurnya. Nah, sebelum saya memutuskan untuk mengambil jalan itu, saya akan memprepare sebelumnya dan benar-benar benar-benar untuk memastikan bahwa si pihak itu memang benar-benar mau berkontribusi dengan kita. Nah, untuk kayak misalnya dia tiba-tiba memutuskan hubungan atau dan lain, nah kan kita 6 atau 7 bulan yang lalu kita kan sudah mempunyai surat perjanjian. Nah, di surat perjanjian itu ya kita buat bagaimana caranya agar kita tidak rugi. Seperti itu. Dan pastinya di surat itu juga ada materainya kan, tanda tangan bermaterai. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih untuk Cakorwil nomor urut 1. Bagaimana dari UINMA, apakah sudah puas dengan jawaban dari Cakorwil nomor urut 1? Iya, terima kasih sudah. Oke, saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Dari Nurdiana Khalifah dari UNEJ, saya persilahkan. Baik, terima kasih telah diberikan kesempatan. Di sini saya akan menanyakan pada Cakorwil. Di misi Cakorwil ada mencetak kader yang lebih baik. Nah, bagaimana cara Cakorwil bisa mencetak kader agar semua univ itu bisa rata gitu aktifnya, nggak ada yang pasif. Nah, ditambah mengingat situasi sekarang online, bagaimana cara Cakorwil untuk mencetak kader yang lebih baik. Terima kasih. Baik, saya ulang pertanyaannya. Dari Universitas Jember,
Bagaimana cara Cakorwil agar mencetak kader agar selalu bersifat aktif dan untuk mencetak kader-kader yang baik? Benar seperti itu? Iya, benar. Oke, untuk Cakorwil nomor urut 1 bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawabnya. Jadi, di sini rencana saya untuk mencetak kader yang baik itu dimulai dari LK1. Nah, di LK1 kan benar-benar pure kita serahkan kepada kampus. Nah, di sini kan kami cuma pembawa materi. Nah, kami maksimalkan di materi tersebut dengan to the point, apa sih benefitnya ikut ISMA Farsi? Apa sih untungnya ikut ISMA Farsi? Nah, jadi biar para mabanya itu paham gitu loh ISMA Farsi itu apa, jadi gak langsung bertele-tele seperti itu. Nah, lalu selanjutnya untuk di LK2-nya, nah di sini mungkin saya menekankan di solidaritas dan kekeluargaannya. Nah, di sini rencana saya untuk STB ini, plan saya yang kedua, yaitu untuk STB ini tuh saya jadikan untuk follow up-nya LK2 sendiri. Seperti itu. Nah, kenapa kok STB ini saya jadikan follow up-nya LK2? Karena menurut saya pribadi, di STB ini biar bisa kelihatan gitu loh, anak ini tuh seberapa besar nangkepnya dari materi-materi kita yang kita sampaikan. Nah, seberapa besar leadership-nya dia, seberapa besar sosialisasinya dia, keluarganya dia itu seperti apa, seperti itu. Nah, kita kan juga bisa nilai tuh di situ. Kan kalau menurut saya pribadi, kalau emang dilakukan per distrik pun, jujur saja, waktu di wilayah saya sendiri pun, ada beberapa anak gitu loh yang nggak berkontribusi, padahal dia juga udah ikut LK2, seperti itu. Nah, kenapa juga saya melakukan untuk jadikan panitia STB ini, karena kan juga bisa merealisasikan kegiatan STB ini biar lebih terkonsep lagi, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Cakorwil nomor urut 1. Apakah dari Universitas Jember sudah puas dengan jawaban Cakorwil nomor urut 1? Ya, mungkin menanggapi ya. Mungkin bisa diberitahu mekanisme seperti apa follow up-nya gitu. Untuk Cakorwil bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Jadi di sini mekanisme saya, kalau misal ini saya jadikan jadi follow up-nya LK2, mirip seperti STB yang kemarin. Nah, jadi dilaksanakan dalam 2 hari. Yang pertama itu latihan langsung dari BMPD, dan yang kedua kita langsung turun ke masyarakat. Nah, turun ke masyarakat ini kita tuh menerapkan ilmu yang diberikan oleh BMPD. Seperti itu. Nah, di sisi lain kita juga di STB ini saya mengusahakan adanya open donasi. Seperti itu. Nah, jadi selain kita melakukan turun sosial, kita juga memberikan dana sosial. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari nomor urut 1. Bagaimana untuk penanya, apakah belum puas atau sudah puas dengan jawaban nomor urut 1? Permisi, ingin menanggapi lagi. Apakah keseluruhan LK2 itu menjadi panitia di STB? Mengingat anak kader LK2 banyak, kan banyak banget. Nah, apakah memungkinkan buat jadi panitia keseluruhan? Oke, bisa langsung dijawab nomor urut 1. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Saya juga sudah aku pikirkan sebelumnya. Nah, kalau semisal ini benar-benar membludak LK2-nya, nah ini STB ini aku lakukan tetap distrik seperti itu. Tetapi temanya tetap seperti kegiatan-kegiatan sosial. Kayak gitu sih. Terima kasih. Dari penanya, apakah sudah puas atau belum? Sudah puas, Kak. Oke, terima kasih.
Mau mengingatkan kembali karena waktu sudah menunjukkan pukul 23.00 WIB dan 24.00 WITA. Apakah mau dilanjutkan atau diskorsing? Dari forum, apakah ada yang memberi saran atau memberi opsi? Boleh masuk? Silakan dari UNU NTB. Ya, saya Denis dari UNU NTB. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 WITA, maka saya ajukan opsi untuk penundaan atau skorsing. Terima kasih. Maaf, bisa diperjelas untuk skorsingnya sampai pukul berapa ya? Sebentar, coba dari panitia untuk agendanya bisa sampai kapan untuk besok pagi? Terima kasih. Mohon maaf, panitia bisa menanggapi. Untuk besok mulainya jam 9, Kak. Wita. Ya, berarti skorsingnya sampai jam 9 pagi atau 9 WITA. Terima kasih. Baik, untuk opsi dari UNU NTB, penundaan acara atau skorsing sampai pukul 9.00 WITA. Langsung saja saya mulai penarikan opsi. Jika setuju, bisa sebutkan nama lem underscore setuju. Jika tidak setuju, bisa sebutkan nama lem underscore tidak setuju di room chat. Susah. Presidium izin berpendapat. Presidium izin berpendapat. Baik, silakan. Saya Salimatus dari Universitas Brawijaya, izin berpendapat, izin memberikan opsi, bagaimana kalau acara sidang pada malam hari ini diselesaikan sampai calon Korwil nomor 2, dikarenakan takutnya calon Korwilnya sudah menunggu, toh juga panitia memberikan batas waktu hingga jam 1 WITA. Terima kasih. Baik, terima kasih atas opsi dari Universitas Brawijaya. Interupsi, PIMSIT. Baik. Oke, saya Anissa dari Universitas Jember. Saya setuju dengan Kak Salimatus dari LEM Universitas Brawijaya. Karena apa? Karena kalau misalnya ditunda tanggapan atau opsi atau kayaknya saran aja sih, Kak. Soalnya saya kayak sama kayak Kak Salimatus. Mungkin bisa dipaskan aja ya kan, waktunya sampai jam 1 WITA. Kalau WIB itu kan sampai jam 12. Mungkin bisa dipaskan sampai jam segitu, soalnya kan yang nomor 2 juga sudah nunggu. Terus kalau misalnya yang nomor 2 benar-benar pure dilakukan besok, berarti kan kayak merasa nggak adil gitu loh, kok Cak Korwil 1 udah menjawab pertanyaan, tapi yang Cak Korwil 2 besok kayak nggak adil aja menurut saya. Terima kasih. Interupsi. Baik, untuk peninjau silahkan. Baik, terima kasih. Vika Galuh, peninjau SA Internal Nasional. Ini aku tadi baca redaksi dari Anissa di Paskar itu agak ambigu, mungkin saran juga sih dimaksimalkan aja kali ya, nggak dipaskan gitu. Balik lagi ke Anissa sih, mau direvisi atau enggak? Oh ya, saya revisi aja ya Kak. Dimaksimalkan waktunya sampai pukul 2. Saya persilakan dulu ya. Oh ya, mohon maaf.
Maaf. Baik, saya perjelas. Untuk Anissa, Universitas Jember, sarannya bisa diperjelas. Waktunya mungkin bisa dimaksimalkan seperti saran Kak Vika. Oke, thank you Anissa. Oke, Kak. Langsung saja kita tarik opsi ya. Apakah teman-teman sudah tidak ada yang mengajukan saran atau opsi lagi? Baik, untuk penarikan opsi, jika setuju dengan opsi 1, penundaan acara atau skorsing tanggapan untuk penundaan acara atau skorsing. Boleh masuk? Sebentar. Ini mau merevisi opsi atau mau saran untuk NTB? Mau mencabut opsi. Oh, mencabut opsi. Biar langsung tidak memolorkan waktu. Baik, langsung kita tarik opsi untuk Universitas Brawijaya dari Salimatus, sidang diselesaikan sampai Cakorwil nomor urut 2. Jika setuju, bisa menulis nama lem _ setuju atau tidak di room chat. Untuk Presidium 2 bisa langsung dihitung. Mohon tunggu sebentar, masih menghitung. Karena belum semua menyatakan pendapatnya. Hingga saat ini sudah semua lem setuju dengan opsi tersebut. Baik, untuk opsi dari Universitas Brawijaya dari Salimatus, sidang diselesaikan sampai Cakorwil nomor urut 2 disetujui. Interupsi. Baik, Kak, dari peninjau. Oke, Vika Galuh, peninjau ST Internal Nasional. Saran aja mungkin untuk PIMSI 3, opsinya itu redaksinya dicabut kali ya. Kalau dibatalkan soalnya multitafsir gitu. Jadi lebih baik dicabut gitu, saran. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, langsung saya lanjutkan ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Nabila Rahmayanti, UMM.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmayanti dari Himpunan Paracelsus UMM. Saya ingin bertanya pada Cakorwil 1 mengenai program kerja unggulan yang ditawarkan pada Cakorwil 1, yaitu ada Sarasehan dan STB. Yang ingin saya tanyakan, kenapa Cakorwil mengambil program kerja yang sama dengan sebelumnya? Apa alasannya? Apakah yang pertama dirasa program kerja itu sangatlah bagus dan diminati banyak mahasiswa, atau program kerja itu kurang bagus dan Cakorwil ingin mengambil dan memperbaiki dan memberikan inovasi lagi, atau Cakorwil tidak punya inovasi? Baik, terima kasih. Baik. Saya bacakan ulang pertanyaannya. Kenapa Cakorwil mengambil proker sama dengan proker Cakorwil sebelumnya? Dan apa alasannya? Apakah ingin memperbaiki atau tidak mempunyai inovasi? Apakah benar? Satu lagi, apakah proker itu sangat diminati dan unggulan, makanya dipertahankan itu. Tiga alasan itu. Apakah dimengerti? Baik, Kak, dimengerti. Oke. Untuk nomor urut 1 bisa langsung dijawab ya. Baik, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih juga kepada Nabila untuk pertanyaannya. Jawabnya. Jadi, alasan saya mengambil event ini, proker ini adalah, sejujurnya event ini adalah dilakukan pertama kali di periode ini. Dan sebelum-sebelumnya itu belum ada, kayak gitu. Nah, kenapa kok saya mengambil ini? Karena menurut saya event ini tuh bagus dan menarik, tetapi kurang apa ya? Kayak kurang terkonsep gitulah. Nah, maka dari itu, kenapa saya mengambil proker ini? Karena saya tuh ingin mengkonsep lebih baik lagi dan membawa proker ini tuh jadi proker unggulan di ISMA Farsi yang bisa dipandang oleh semuanya kayak gitu. Karena menurut saya sosial dan akademik itu bisa disatukan. Nah, seperti itu, membangun emosional dan membangun akademik seperti itu. Nah, sebenarnya kalau cuatan proker baru itu banyak sekali di otak saya. Nah, tetapi menurut saya proker baru adalah bukan kayak hayalan saya sendiri, tetapi apakah di organisasi ini perlu proker baru? Apakah di semua di lem wilayah Betrisjati ini menyetujui? Nah, karena yang saya pikirkan di sini kita wilayahnya banyak tuh ya. Nah, di sini aja kita ada di beberapa event, adapun lem-lem yang tidak mengikuti di eventnya Betrisjatim. Nah, terus kalau semisal aku membuat cuatan proker baru, nah aku yang pikirkan gini, nah apakah si lem-lemnya ini mau gitu loh berkontribusi. Nah, itu yang aku pikirkan. Maka dari itu, kenapa kok aku ambil dari event sebelumnya yang menurut aku itu bagus. Seperti itu, terima kasih. Baik, untuk calon Korwil nomor 1, apakah untuk penanya sudah puas atau masih ada tanggapan lain? Mungkin saya ingin menanggapi lagi. Tadi yang dikatakan Cakorwil 1 sebenarnya ini proker bagus, tapi kurang kan ya. Nah, bisa dijelaskan gambaran seperti apa yang kurang dan apa inovasi yang bakalan Cakorwil lakukan untuk di proker selanjutnya? Apa inovasi kayak gitu? Ya, makasih. Untuk nomor urut 1 bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih kepada Nabila untuk tanggapannya. Izinkan saya untuk menjawabnya. Nah,
di sini kalau dari STB sendiri yang akan saya inovasi yang tadi udah saya sebutkan. Nah, STB ini rencananya akan saya ambil buat follow up-nya LK2. Seperti itu karena kalau STB tahun lalu itu kan panitianya kan dari berbagai wilayah. Nah, di situ masalahnya kita tuh komunikasinya kurang dan komitmen dari panitia itu juga kurang. Nah, makanya itu kita dari saya sendiri tuh ingin membangun konsepnya agar lebih bisa jelas lagi. Nah, maka dari itu saya ambillah dari kader-kader LK2 untuk memegang acara STB ini, seperti itu. Nah, kalau dari Sarasehan Bahtera Judgment Competition sendiri, itu saya lebih menginovasi ke, pertama, oprek panitianya. Nah, kalau dari BPH-nya sendiri, kalau pemilihan kayak ketua pelaksana, wakil, nah itu lebih saya oprek sih. Jadi bukan saya yang merekrut sendiri. Nah, lalu untuk SBJJ ini, saya langsung pilih ke distriknya langsung. Jadi koordinatornya itu yang bertempatan, kalau kepanitiaannya itu boleh dari semua wilayah. Seperti itu. Terima kasih. Untuk penanya, apakah sudah puas dengan jawaban untuk Cakorwil nomor urut 1? Ya, sudah. Makasih. Permisi, interupsi. Baik. Silahkan. Saya Anissa dari Universitas Jember. Itu tadi kan dikatakan bahwa, belum dipersilahkan. Maaf. Sebentar. Sudah? Ya, saya persilakan untuk UNEJ. Oh ya, itu tadi kan dikatakan bahwa kalau bisa hari ini Cakorwil 2 juga ikutan jawab pertanyaan dari teman-teman LEM di sini. Gimana kalau misalnya saya mengusulkan, saya bikin opsi kalau misalnya pertanyaannya stop dari Kak Nabila dulu, terus dari situ mempersilahkan Cakorwil 2 masuk untuk menjawab pertanyaan yang dari atas tadi mungkin, yang belum dijawab. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan besok. Kalau misalnya nggak cukup waktu untuk Cakorwil 2 menjawab pertanyaan hari ini. Terima kasih. Maaf, ada saran dari peninjau. Dari Kak Septiana, tidak usah opsi, langsung dimasukkan saja karena waktunya udah mepet. Apakah masih tetap ingin mengajukan opsi? Oh iya, opsinya saya cabut. Ya, terima kasih. Saya rasa saya rasa cukup untuk Cakorwil nomor urut 1. Bisa dilanjutkan untuk Cakorwil nomor urut 2. Sebelumnya saya persilakan untuk Cakorwil urut 2 untuk mengikuti forum. Sebelumnya ini saya langsung live kan ya? Ya, untuk Cakorwil nomor 1 bisa langsung live. Oke, baik Kak. Nomor urut 2 apakah sudah memasuki? Cek. Sekali lagi untuk Cakorwil nomor urut 2, Rahayu, apa sudah memasuki forum? Sudah Kak. Mohon maaf harus pakai HP karena nggak bisa masuk lewat ini, laptop. Sebelumnya saya tanya untuk nomor urut 1, apakah sudah keluar?
Karena nomor urut 1 sudah keluar dari forum, maka pertanyaan dari LEM untuk nomor urut 2. Silakan yang mau bertanya. Sekali lagi, pertanyaan untuk Cakarwil nomor urut 2, saya buka. Silakan untuk peserta sidang. Silakan bertanya. Maaf, saya ingatkan sekali lagi untuk peserta sidang yang mau bertanya untuk bisa menyebutkan nama di grup chat. Vika bisa di open meeting. Interupsi boleh. Mohon maaf, bisa di mute dulu itu voice-nya. Vika. Wih. Mik, Bu. Baik, terima kasih. Kak, sebelumnya permisi, mau interupsi boleh? Ya, saya persilakan untuk Anissa dari ini mau nanya aja sih. Ini pertanyaannya bukannya sama ya? Dari yang awal tadi buat Cakarwil 1 sama Cakarwil 2. Apa emang pertanyaannya dibikin beda? Maaf ya, izin menjawab. Memang tadi sama kan pertanyaannya untuk nomor urut 1 dan nomor urut 2. Tapi karena pertanyaan terakhir sudah dihabiskan tadi, jadi saya buka untuk pertanyaan sesi kedua. Bisa dipahami atau masih perlu diulang? Perlu diulang. Untuk pertanyaan sesi pertama tadi, untuk pertanyaan tadi, sudah pertanyaan terakhir. Jadi saya buka untuk pertanyaan lagi untuk sesi untuk nomor urut 2. Interupsi. Ya, silahkan dari peninjau. Dari peninjau. Mungkin yang memperjelas buat saudari dari Anissa dari UNES tadi. Maksudnya gini, tadi kan Cakarwil udah dikasih pertanyaan. Nah, mungkin pertanyaan tadi bisa langsung dipakai saja untuk Cakarwil yang nomor 2 ini, biar lebih sama. Terus juga biar mempersingkat waktu. Nanti pertanyaannya baru, ngetiknya juga lama. Mungkin langsung pakai pertanyaan yang tadi saja. Begitu kayak yang dimaksud dari Anissa? Ya, benar Kak. Baik, mungkin. Terima kasih. Nah, mungkin segitu aja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya dari peninjau. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilahkan dari UB Salimatus. Terima kasih atas waktunya. Di sini pertanyaannya, saya Salimatus dari Universitas Brawijaya ingin bertanya untuk calon Korwil nomor 2. Apabila nanti ada LEM yang ingin tergabung dalam anggota ISMA Farsi, dan LEM yang ingin bergabung itu lebih dari 3 LEM. Bagaimana cara Anda menyikapi hal tersebut? Mengingat juga LEM di Batara ini sangat banyak. Berikan solusi Anda untuk masalah tersebut. Terima kasih. Interupsi, mohon maaf. Interupsi, mohon maaf.
Silahkan untuk Uin Nur Afifah. Ya, mohon maaf ini kok jadi pertanyaan baru yang dipaparkan kan tadi sudah dijelaskan oleh peninjau bahwa pertanyaan yang dari atas itu dibacakan kembali untuk Cakorwil nomor 2 seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf tadi untuk Presidium 3 bisa tolong dikeatasin. Tadi dari UNEJ, apakah itu opsi atau saran? Mohon maaf, dari UNEJ, Anissa. Iya. Yang Apakah mana tuh, Kak? Yang mengulang untuk pertanyaan dari Cakorwil nomor urut 1. Iya, benar yang katanya Kak Demet tadi. Kalau misalnya pertanyaan apa sih CO kok? Ya, apa sih namanya? Yang calon Korwil 1 sama calon Korwil 2 itu sama. Tadi kan ada beberapa pertanyaan buat Cakorwil 2 belum dijawab tuh. Nah, pertanyaannya tuh sama kayak Cakorwil 1. Jadi sama-sama menjawab dari soal yang sama gitu. Dapat nggak poinku? Dapat. Ini mengajukan opsi atau saran tadi? Interupsi. Baik, silakan peninjau. Langsung saja, nggak usah opsi atau saran, langsung aja dibacain pertanyaannya, nanti langsung dijawab gitu, udah selesai. Nggak usah langsung ini. Nanti kalau emang cepat bisa jawab cepat, nanti untuk bagiannya Salimatus bisa dijawab kayak gitu aja. Udah selesai. Oke. Mungkin terima kasih. Oke, bisa dipahami. Baik, untuk tadi pertanyaan pertama, Presidium 3 bisa di... Interupsi Presidium. Ya, silakan. Dari Universitas Brawijaya. Bagaimana kalau misal pertanyaannya aja di copy di bawah, jadi jawabannya Saudari Rahayu dan Leo tidak dalam satu kolom. Ini saran atau opsi, Kak? Mohon maaf. Opsi. Interupsi. Langsung aja itu nggak usah mohon maaf, mau izin masuk. Iya, silakan, Kak. Nggak usah interupsi atau saran, langsung aja itu kan dapat masukan. Itu masukannya langsung dipakai aja di kopas ke bawah, langsung dibacain kayak gitu. Biar langsung cepat selesai. Baik, dimengerti, Kak. Oke, bisa Presidium 3 bisa langsung di-copy untuk pertanyaannya. Oke, saya bacakan pertanyaannya. Sejauh apa saudara mengetahui dan memahami kepengurusan ISMA Farsi Batara Jatim sebelumnya, dan bagaimana cara Anda untuk membenahinya? Untuk Cakorwil nomor urut 2 bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu sejauh apa saudara mengetahui dan memahami kepengurusan ISMA Farsi Batara Jatim sebelumnya, dan bagaimana cara Anda membenahinya? Menurut saya, kepengurusan ISMA Farsi Batara Jatim sebelumnya sudah sangat bagus. Kemungkinan yang perlu diperbaiki yaitu komunikasi. Kenapa saya menekankan di komunikasi? Karena pada saat saya berdiskusi dengan teman-teman kader-kader, kebanyakan teman-teman saya tanyakan kira-kira apa sih kekurangan dari ISMA Farsi yang sekarang dan apa saran untuk kedepannya. Teman-teman kader rata-rata memberikan kekurangan itu di komunikasi. Jadi benar kita itu kekeluarganya sudah bagus, melainkan komunikasinya itu masih sedikit kurang. Karena apa? Antara lem, ke pengurus, dan juga ke kader itu masih belum
ada komunikasi timbal balik. Kemudian bagaimana sarannya? Banyak kader-kader yang bilang kalau bisa sarannya ke depannya komunikasinya lebih diperbaiki lagi. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengadakan diskusi-diskusi secara rutin. Misalnya diskusi secara rutin, entah itu via online atau offline, itu secara 2 minggu sekali atau seperti apa. Hanya bertanya bagaimana kenal dan sebagainya. Seperti itu untuk terkait proker dan semuanya menurut saya sudah bagus seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk nomor 2. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan, saya bacakan untuk pertanyaan yang nomor 2. Permisi, Kak. Ya, silahkan untuk... Kak, saya ingin bertanya, ini nggak ada tanggapan lagi ya dari pihak penanya? Karena untuk mempersingkat waktu, jadi langsung saja Kak, langsung dijawab pertanyaannya. Apa Anda mau memberikan saran? Oh ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya bacakan untuk pertanyaan kedua. Motivasi apa untuk mengajukan diri sebagai Cakorwil? Apa motivasi Anda untuk mengajukan diri sebagai Cakorwil? Nomor urut 2 bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apa motivasi saya untuk mendaftarkan diri sebagai Cakorwil? Yang pertama yaitu karena saya sadar bahwa bukan hanya banyak dari teman-teman saya juga di Isma Farsi Batra Jatim itu banyak kader-kader yang bagus juga, melainkan mereka masih belum tergerak untuk mendaftarkan diri sebagai Cakorwil. Nah, oleh karena itu dari situ saya merasa kemungkinan ini bisa dicoba. Jadi saya ingin mencoba hal baru juga untuk menjadi Cakorwil seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk nomor urut 2. Saya lanjutkan untuk pertanyaan ketiga. Instruksi. Baik, silahkan. Saya Anissa dari UNED. Jadi maksudnya itu nggak semua pertanyaan yang habis diselesaikan Cakorwil 2 itu nggak perlu dijawab sekarang. Kayak kalau misalnya ada tanggapan balik dari penanya juga nggak apa-apa gitu loh. Bukan untuk mempersingkat waktu ya. Karena apa? Karena ini musyawarah. Harusnya kalau musyawarah ya semuanya ikut nanya gitu kan. Kayak oh ini ditanggapin ini. Kalau misalnya terbatas oleh waktu ya semua emang terbatas oleh waktu. Tapi kayak ini kan balik lagi, ini kan musyawarah. Tapi kalau misalnya musyawarah cepet-cepetin, ya apa? Maksudku jadi gini loh, pertanyaannya tuh kalau misalnya nggak habis maksudnya jawabannya nggak habis hari ini tuh nggak apa-apa, bisa dilanjutkan besok dengan cara diskorsing. Kayak gitu sih, terima kasih. Terima kasih untuk saran ya tadi ya, untuk UNED, dari UNED. Terima kasih karena sudah dikoreksi. Interupsi lagi, interupsi. Silakan peninjau. Ya, Demetrio peninjau. Mungkin melengkapi untuk saran tadi. Sebenarnya untuk pertanyaan ini mungkin gini sih, ini kan eksplorasi, jadi mungkin kita membutuhkan jawaban yang benar-benar pasti karena kita juga memilih
pemimpin 2 tahun ke depan. Nah, itu juga tidak main-main juga karena dibatasi waktu itu juga tidak baik. Mungkin alangkah lebih baiknya satu pertanyaan selesai dengan jawaban yang memuaskan. Nanti sisanya kalau memang belum kejawab mungkin bisa di skorsing besok. Terus ini mungkin buat Presidium 3 mungkin bisa langsung dikopas saja jawabannya sambil menunggu jawaban dari Cakorwil nomor 2 ini menjawab, langsung kopas pertanyaan-pertanyaan aja, jadi nggak usah scroll-scroll. Jadi untuk jawaban dari Cakorwil 2 nggak usah diketik lagi, langsung aja ke ini, ke pertanyaan-pertanyaan, biar cepat juga. Mungkin itu saran saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saran dari peninjau. Izin Pimsit. Ya, silakan dari UNES. Ingin bertanya, ini kalau semisal menanggapi terkait jawaban dari lem lain, apa boleh? Boleh, Kak. Oh ya, terima kasih. Sama-sama. Ini saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya ya. Selanjutnya, langkah konkret untuk 1 bulan ke depan jika terpilih menjadi koordinator wilayah mengenai dengan adanya kondisi pandemi yang sekarang. Bisa dijawab untuk paslon, bisa dijawab untuk nomor urut 3. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu langkah konkret untuk 1 bulan ke depan jika saya terpilih menjadi koordinator wilayah Isma Farsi Batara Jatim pada saat pandemi. Yang pertama itu berdiskusi secara online. Jadi bagaimanapun kita perlu berdiskusi untuk membicarakan bagaimana ke depannya Isma Farsi ini. Jadi bisa dibilang pada saat pandemi ini, ya mau tidak mau kita melakukan berdiskusinya secara online. Yang kedua, yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatannya, karena pada saat ini semuanya melalui online, jadi mau tidak mau, untuk yang dilakukan juga kita melakukannya secara online terlebih dahulu. Kita maksimalkan di kegiatan itu secara online terlebih dahulu, kalaupun bisa nanti 1 bulan ke depan sudah memasuki new normal dan diperbolehkan untuk offline, marilah kita kembali ke new normal gitu, kembali ke mengerjakan sesuatunya dengan offline. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk nomor urut 2. Apakah ada tanggapan dari forum? Saya beri waktu 1 menit. Jika tidak ada, langsung saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Interupsi, ingin menanggapi. Baik. Silakan perkenalkan diri dahulu, Kak. Saya Afifa dari UIN Malang, ingin menanggapi jawaban dari Cakorwil atas pertanyaan sebelumnya. Kira-kira untuk 1 bulan ke depan ini Anda akan berdiskusi dengan siapa dan apa aja yang akan dibahas? Karena waktunya kan hanya 1 bulan ini, untuk pandangan 1 bulan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Sebentar untuk nomor urut 2. Maaf. Ya, bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Saya harus berdiskusi dengan siapa? Yang pertama, yang jelas akan berdiskusi dengan kakak-kakak yang sebelumnya, yaitu kakak SA dan pengurus yang sebelumnya. Yang kedua juga akan berdiskusi dengan mungkin lebih ke teman-teman kader. Karena apa? Kader lem. Karena apa? Kedepannya juga, 1 bulan ke depan itu kemungkinan besar yang bakal memimpin lem-lem juga adalah teman-teman kader. Sehingga kami akan bertukar pikiran, mau dibawa kemana, intinya merancang. Jadi 1 bulan ke depan itu kami akan merancang bagaimana Isma Farsi Batara Jatim untuk 1 periode ke depan. Seperti itu.
Terima kasih untuk nomor urut 2. Apakah ada tanggapan lagi atau sudah cukup? Saya kasih waktu 1 menit untuk mengajukan tanggapan. Izin menanggapi. Iya, untuk UIN. Ya. Kira-kira untuk Cakorwil nomor 2, untuk 1 bulan ke depan ini, apakah Anda sudah siap untuk membentuk kabinet terkait pembicaraan tersebut? Maaf, suaranya terputus, Kak. Baik, saya ulangi. Untuk 1 bulan ke depan, apakah Anda akan membentuk kabinet dan melibatkan kabinet tersebut untuk diajak diskusi? Atau masih di bulan selanjutnya untuk membuat sebuah kabinet? Sudah bisa diterima? Bisa, Kak. Ya, terima kasih. Silakan nomor urut 2 bisa langsung dijawab. Terima kasih atas tanggapannya. Menurut saya untuk membentuk kabinet itu tidak mudah. Tetapi kalau kita dapat memaksimalkannya, mungkin dalam 1 bulan itu bisa. Tapi menurut saya juga karena tidak mudah, jadi mungkin bisa untuk di bulan selanjutnya. Mungkin akan lebih kepada diskusi dengan SA dan teman-teman kader itu untuk bagaimana ke depannya. Dan dengan diskusi tersebut, kita juga akan membentuk kabinet tersebut, menyusun kabinet tersebut. Jadi dengan secara perlahan sambil kita berdiskusi, juga sambil membentuk kabinet tersebut. Begitu. Terima kasih. Bagaimana untuk UIN? Apakah sudah puas? Ya, terima kasih. Mungkin terakhir ya, bagaimana karakter tim Anda untuk bagaimana karakter kader yang Anda inginkan untuk membentuk suatu tim kerja yang ada dalam suara saya bisa masuk? Maaf, Kak, terputus tadi. Bisa diulangi? Ya, terima kasih. Bagaimana karakter kader yang Anda inginkan untuk menjadi tim kerja dalam kabinet Anda nanti? Terima kasih. Nomor urut 2 bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Karakter kader yang saya inginkan nantinya untuk bekerja sama dengan saya, yang pertama dia harus mau terlebih dahulu. Dia harus mau untuk karena kan tugasnya kan tidak hanya sebentar, 1 periodenya 2 tahun. Jadi paling tidak dia harus mau terlebih dahulu untuk bekerja sama. Yang kedua, dia memiliki komitmen, bahwa komitmennya yaitu bahwa dia akan terus meluangkan waktunya juga, di samping dia belajar untuk kuliah, dia merelakan waktunya juga untuk organisasi. Dan yang ketiga, dia mau tidak mau harus merelakan waktunya untuk tidak lulus lebih cepat, seperti itu. Karena kan juga percuma kita memiliki kader yang dia komitmen, tetapi dia tidak mau meninggalkan belajarnya 3,5 tahun, seperti itu. Kan juga tidak baik, karena itu juga masa depan orang masing-masing. Kemudian dia lebih ke perhatian aja sih, lebih ke perhatian ke sesama, seperti itu. Lebih perhatian, karena kalau misalnya perhatian ke sesama, tanpa dia dan peka, tanpa dia harus diminta, dia pasti akan mengajukan dirinya untuk mau berkontribusi dan mau membantu, seperti itu. Terima kasih. Bagaimana untuk UIN? Apakah sudah bisa diterima? Ya, sudah. Atau kurang puas? Ya, sudah cukup. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga nanti kalau sudah terpilih bisa tercapai apa yang direncanakan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Interupsi. Baik, untuk peninjau.
Ya, Melisa dari peninjau ini pengen kasih saran aja. Seperti yang udah disarankan oleh peninjau sebelumnya itu oleh Demet, kalau misalnya pertanyaan si Cakorwil 1 tadi langsung dikopas saja semuanya. Kalau misalnya seperti ini, pertanyaan selanjutnya bakal terlihat oleh Cakorwil 2 dan tidak ada rasanya dengan Cakorwil 1 yang diberikan pertanyaan satu persatu. Atau kalau misalnya sudah dikopi seperti ini, jangan dilihatkan pertanyaan selanjutnya di layar, seperti itu. Jadi langsung di-copy aja semuanya gitu, yang di atas tadi, terus jangan pertanyaan selanjutnya itu jangan kelihatan di Cakorwil 2, agar adil dengan Cakorwil 1. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih saran dari peninjau. Apakah ini forum, apakah ini kita boleh meminta waktu dari prinsip untuk ini mengopi pertanyaan yang dari itu, dari nomor urut 1. Baik, terima kasih untuk sarannya. Langsung saya baca kartu pertanyaan selanjutnya. Seperti apa langkah konkret untuk merangkul atau merekatkan lem-lem di Batara Jatim? Untuk nomor urut 2 bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti apa cara merangkul lem-lem di Batara Jatim? Mungkin kembali lagi yaitu komunikasi. Jadi yang pertama kita semua berkomunikasi. Jadi seperti itu. Jadi saling bertukar kabar walaupun tidak hanya berkomunikasi saat ada kegiatan saja, tidak hanya seperti itu. Mungkin hanya bertanya kabar. Karena kalau misalnya dari awal kita sudah memberikan perhatian kepada teman-teman LEM, walaupun hanya bertanya kabar seperti apa dan hai dan sebagainya, kalau kita sering menjalin komunikasi seperti itu, kemungkinan besar teman-teman LEM juga akan merasa nyaman untuk berkomunikasi dengan kita. Maka dari situ mereka akan memberikan keterbukaan dan akan dapat menceritakan kendala-kendalanya. Nah, dari situ akan timbul sharing-sharing. Dari sharing-sharing tersebut juga akan ada komunikasi bolak-balik. Nah, dari komunikasi tersebut maka akan dapat terjalinnya kekeluargaan yang bagus dan bisa terjalin sebuah kebersamaan hingga dapat bersatu seperti itu. Oke, terima kasih untuk nomor urut 2. Apakah ada tanggapan dari teman-teman LEM? Saya tunggu sampai 1 menit. Jika tidak ada tanggapan, langsung kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Presidium izin menanggapi. Ya, silahkan. Perkenalkan diri dahulu. Saya Salmatus dari Universitas Brawijaya. Ingin menyanggah jawaban dari Saudara Rahayu. Bagaimana komunikasi yang apakah Anda yakin komunikasinya bakal terlaksana dengan maksimal? Sedangkan lem-lem di Batara ini sangat banyak, dan juga lem yang ada di Batara ini jaraknya itu berjauhan juga. Terima kasih. Bisa langsung dijawab untuk nomor urut 2. Baik, terima kasih atas sanggahnya. Itulah tugas dari sebuah tim untuk kedepannya gitu. Jadi kita harus membagi tugas untuk berkoordinasinya juga, untuk berkomunikasi juga perlu membagi tugas. Jadi tidak memberatkan kepada satu orang saja yang harus berkomunikasi, karena kan tadi banyak lem juga, sehingga kita perlu pembagian tugas juga untuk berkomunikasinya seperti itu. Jadi kalau misalnya dengan adanya pembagian tugas untuk berkomunikasi, maka akan sedikit merata untuk berkomunikasinya kepada teman-teman LEM. Seperti itu.
untuk sanggahan apa sudah bisa diterima atau masih ada yang perlu disanggah? Mungkin untuk pembagian tugasnya bisa diberikan contoh konkretnya. Silakan langsung dijawab nomor urut 2. Baik, terima kasih atas sanggahnya. Contoh konkretnya itu, Korwil kan dibantu dengan tim SA. Nah, tim SA kan juga memiliki proker-proker yang berhubungan dengan teman-teman LEM. Nah, dari teman-teman SA itu tersebut, dengan mereka juga berkomunikasi dengan LEM, dan akhirnya kan terjalin gitu komunikasinya. Jadi tidak hanya Korwil, tidak hanya satu orang saja, tidak hanya Korwil atau tidak hanya satu SA saja, melainkan jadi semua SA juga bisa berkomunikasi terhadap lem-lem tersebut. Dan akhirnya tidak menimbulkan rasa sungkan juga, jadi antar dari teman-teman LEM ke teman-teman SA tidak ada sungkan, dan teman-teman SA ke teman-teman LEM juga tidak ada sungkan. Jadi komunikasi terjalin. Yang kedua juga lebih merekatkan hubungan saja. Seperti itu. Terima kasih untuk nomor urut 2. Apakah sudah puas dengan jawaban nomor urut 2? Iya, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah puas dengan jawaban dari Saudara Rahayu. Saya harap nantinya jika Anda terpilih sebagai Korwil, Anda harus melakukan ini dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk teman-teman, apakah masih ada sanggahan atau tanggapan? Saya beri waktu 1 menit. Kalau tidak, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaannya, seberapa besar Anda yakin akan keberhasilan visi dan misi, dan seperti apa gaya kepemimpinan Anda? Bisa langsung dijawab untuk nomor urut 2. Baik, terima kasih. Saya sangat yakin ketika sebuah teamwork dari teman-teman saya itu terbentuk. Jadi visi misi itu kan sebagai pandangan ke depan seperti apa. Terkait eksekusinya nanti, ya kembali lagi tergantung bagaimana teman-teman tim untuk mengeksekusi dari visi misi tersebut. Ketika teman-teman tim itu terbentuk dengan sangat baik, maka saya sangat yakin bahwa visi misi saya itu akan terrealisasi dengan baik. Tapi ketika teman-teman tim tidak terbentuk dengan sangat baik, juga kembali lagi, maka visi misi tersebut juga tidak akan tercapai. Jadi seberapa saya yakin ketika teman-teman tim saya nantinya juga akan membantu saya dan memberikan saran dan sebagainya untuk kedepannya seperti apa, itu sangat baik seperti itu. Terima kasih untuk jawaban dari nomor urut 2. Apakah sudah puas, teman-teman? Apakah sudah puas dengan jawabannya atau masih ada tanggapan? Saya beri waktu 1 menit. Setelah itu kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Pimsit. Instruksi. Ya, silahkan meninjau. Itu pertanyaan nomor 2-nya belum dijawab. Maaf, yang bagaimana cara saya memimpin itu ya? Gaya kepemimpinan, iya. Mohon maaf sebelumnya karena terlewat. Saya akan menjawab bagaimana gaya saya nanti memimpin. Gaya saya nanti memimpin, saya lebih ingin untuk teman-teman sharing saling terbuka aja. Jadi lebih santai, sehingga tidak ada batasan antara pengurus dan LEM dan kader juga. Sehingga kita semua bisa mempererat kekeluargaan lagi dan terjalin komunikasi yang lebih baik lagi. Mungkin sesederhana itu. Terima kasih. Bagaimana? Apakah sudah puas atau masih ada tanggapan yang perlu disampaikan? Izin Pimsit. Ya, silahkan. Bagaimana mau menanggapi? Untuk pertanyaan yang nomor? Yang izin, apa tadi pendekatan secara sederhana dengan bisa mengulang jawabannya dari si Rahayu, calon Korwil 2. Silakan untuk
Cakorwil nomor 2 diulang jawabannya. Jadi nanti ke depannya gaya saya untuk memimpin yaitu dengan santai saja. Jadi kayak berkomunikasi dengan ya antara lem, antara pengurus juga dan kader juga. Jadi nantinya tidak akan ada gap sehingga saling terbuka. Hanya sesederhana itu, maksudnya seperti itu. Ya, mau menanggapi bagaimana cara Anda dengan lem-lem yang masih jadi peninjau. Khususnya kan sebagian lem peninjau itu masih belum paham tentang Isma Farsi. Bagaimana cara Anda memperlakukan lem-lem peninjau dibandingkan dengan lem anggota yang sudah paham tentang Isma Farsi lebih dalam? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, atas sanggahnya juga. Mungkin kalau untuk teman-teman peninjau, ketika nanti ke depan, perhatian khususnya yaitu dengan cara banyak kita berikan kayak pertanyaan-pertanyaan, mungkin ada kendala atau apa yang perlu diketahui. Jadi kita lebih mencari tahu lebih dalam apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka ingin tahu terkait Isma Farsi. Kemudian juga mengajak mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di Isma Farsi, sehingga lambat laun mereka juga akan mengetahui bagaimana gaya organisasi di Isma Farsi dan bagaimana juga Isma Farsi. Seperti itu. Terima kasih untuk jawabannya nomor urut 2. Apakah masih ada tanggapan atau sanggahan? Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Interupsi mau memberitahu. Interupsi PIMSIT. Ya, untuk UIN. Ya, interupsi PIMSIT. Iya, mohon maaf. UNEJ. Interupsi PIMSIT, apakah boleh saya dari peninjau? Boleh. Silahkan. Mohon maaf, saya ingin menanyakan kontrak waktu. Sekarang kan pukul 23.58 WIB yang otomatis di Wita udah 00.58 menuju jam 1 batas akhir forum kita. Apakah mau dilanjut atau akan segera diskorsing? Terima kasih. Baik, saya mau mengingatkan forum karena mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 01.00 WITA. Apakah ini mau dilanjut pertanyaannya, mengingat sedikit lagi pertanyaannya, atau mau dilanjut lagi besok? Bagaimana teman-teman LEM? Pertanyaannya kurang 2 pertanyaan. Apakah masih mau dilanjut atau diskorsing sampai besok? Apakah teman-teman tidak ada yang mengajukan opsi? Interupsi, PIMSIT. Silahkan dari Ubaya. Saya mengajukan dilanjutkan saja. Terima kasih. Baik, sebentar. Maaf, ingin memperkuat dari peninjau, jadi saya menarik opsi untuk sebaiknya. Maaf, sebentar. Opsi dari Ubaya untuk melanjutkan sidang sampai pertanyaan selesai. Apakah benar? Iya, benar. Untuk teman-teman, apakah ada yang mau mengajukan opsi lagi sebelum penarikan opsi dimulai? Interupsi PIMSIT. Baik, silahkan. Bisa perkenalkan dulu. Saya Salimatus dari Universitas Brawijaya ingin mengajukan opsi bagaimana kalau sidangnya dilanjutkan besok dikarenakan ini sudah malam juga. Ditakutkan banyak dari peserta yang tertidur sehingga acara sidang juga berjalan kurang efektif. Terima kasih. Instruksi PIMSIT. Bentar, Kak.
Baik, untuk UNED silakan. Mungkin di sini saya Aprilia Pratiwi dari UNED ingin menguatkan dari opsi kedua yaitu yang diskorsing, karena mengingat dari lem-lem lain mungkin juga sudah capek dan kurang aktif juga, jadi alangkah baiknya dilanjutkan besok pagi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya. Untuk penguat opsi 2, untuk teman-teman apakah ada opsi lagi sebelum kita mulai penarikan opsi? Instruksi PIMSIT, mohon izin untuk berpendapat. Karena sudah ada 2 opsi dan penguatnya, mohon bisa saran saya bisa langsung ditarik opsinya saja dari teman-teman lem-lem. Baik, terima kasih untuk peninjau. Instruksi sebentar, instruksi. Ya, silahkan peninjau. Saya ingin meluruskan ataupun sekalian bertanya, karena di sini juga ada badan pengawas juga. Kalau opsi itu diajukan oleh satu orang, ini opsi 2 tadi yang mengajukan dari Universitas Brawijaya, kemudian diperkuat oleh UNED. Jadi opsi 2 ini diberikan oleh siapa sebenarnya? Mungkin Pip Sinjai bisa lebih tegas memperkuat opsi 2 ini diberikan oleh siapa? Terus juga memberi saran juga, di opsi 2 mungkin bisa lebih jelas lagi kita kalau mau diskorsing sampai jam berapa dan tanggal berapa. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya untuk peninjau. Untuk opsi 2 dari Brawijaya, diskorsing sampai besok, jamnya bisa diperjelas? Diskorsing sampai besok pukul 09.00 WITA. Interupsi musik. Baik. Memberikan saran aja. Sebentar, Kak. Sebentar ya, Kak. Bisa. Silahkan. Memberikan saran aja, memuatkan untuk opsi yang pertama. Itu kan memang dari Cakor Will yang kedua tadi udah di kelebihan waktu atau yang bisa diselesaikan sekarang. Toh itu kalau yang kurang, tapi dijawab sesingkat-singkat. Bukan sesingkat, ada jawaban-jawaban dari Cakor Will 2 yang bela-bela sih. Maaf, suaranya kurang jelas, Kak. Cek. Silakan. Mengingat mau memberikan saran untuk menguatkan opsi yang pertama. Toh tadi Cakor Will yang kedua dapat waktu yang lebih banyak untuk persiapan. Dan juga pertanyaannya tinggal 2 doang. Kalau bisa pertanyaannya tetap dilanjutkan 2 pertanyaan ini, tapi dijawab dengan singkat, padat, dan juga jelas. Karena memang persiapan dari Cakor Will 2 lebih banyak. Kayak gitu aja. Terima kasih. Terima kasih untuk tambahan penguatnya. Untuk opsi 1, melanjutkan sidang sampai pertanyaan selesai dikuatkan oleh UMM dari Wildan. Untuk opsi 2, diskorsing sampai besok sampai jam 9.00 WITA tanggal 25 Juli diperkuat oleh Aprilia dari UNED. Langsung saja saya mulai penarikan opsi. Untuk yang setuju dengan opsi 1, bisa menyebutkan nama lem underscore opsi 1. Untuk yang setuju dengan opsi 2, bisa menyebutkan nama lem underscore opsi 2. Silakan, bisa dimulai di room chat.
untuk Presidium 2 bisa langsung dihitung. Sampai saat ini ada 13 lem yang menyatakan setuju dengan opsi 2 dan ada 2 lem yang menyatakan. Maaf, bisa diulangi untuk Presidium 2? Hingga saat ini ada 13 lem yang menyetujui opsi 2 dan ada 2 lem yang menyetujui opsi 1. Baik, karena jumlah quorum memenuhi untuk opsi 2, maka opsi 2 saya setujui. Maka dengan ini sidang paripurna saya skorsing sampai pukul 09.00 WITA tanggal 25 Juli 2020. Terima kasih. Baik, mungkin teman-teman karena sudah diskorsing mungkin segera istirahat untuk besok kita lanjut ke agenda eksplorasi Cakorwil lagi. Mungkin saya ucapkan terima kasih dan selamat malam, selamat istirahat buat teman-teman. Lep. Terima kasih, Kak.